Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar semuanya. Kembali lagi di program Si Cerahan, Sisi Cerah Ramadan. Ramadan produktif bersama TV Bermartabat. Tentunya bersama saya Rizky di sini yang akan menemani Sobat Syiar semuanya sepanjang talk show berlangsung kurang lebih 20-30 menit ke depan. Nah teman-teman Sobat Syiar, setelah kemarin di episode pertama kita membahas terkait dengan wartakjil. Apakah dapat meningkatkan grafik toleransi beragama atau justru menjadi pemicu terpecah belahnya umat? Itu jawabannya sudah terjawab. Kalian bisa merewatch kembali program Si Cerahan episode pertama di YouTube Syiar Alodi TV. Nah sekarang kita sudah masuk di episode kedua. Tentunya teman-teman sudah di-spillkan kemarin melalui Instagram mengenai tema yang akan kita bahas di episode kedua kali ini. Karena kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan melalui question box yang disediakan melalui Instagram Syiar Alodi TV. Nah pada hari ini, di episode kali ini tentunya temanya menarik karena kita akan membahas tentang tukang parkir. Nah teman-teman perlu diketahui di Makassar sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari PD Parkir Kota Makassar, terdapat 1.785 juru parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Makassar. Angka itu hanya yang tercatat sebagai jukir resmi, belum mereka-mereka yang termasuk di juru parkir liar. Kalau kemudian kita mau mengakumulasikan, jumlahnya mungkin bisa menyentuh angka 2.000 juru parkir yang ada di Kota Makassar. Dari angka tersebut juga tentunya sudah menjamur juga di rumah-rumah ibadah. Seperti misalnya di kelenteng, gereja, bahkan sampai ke masjid teman-teman. Sebagiannya sudah menjamur sampai ke sana. Nah inilah yang akan kita bahas pada hari ini bersama dengan narasumber kita mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap juru parkir yang sudah menjamur di rumah ibadah. Selengkapnya dalam tema kita Rumah Cuan atau Rumah Ibadah. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita untuk membahas ini. Ada Pak Ustadz Takdir Khair yang siap membantu kita untuk membahas tema kita pada hari ini. Halo Pak Ustadz. Ya, boleh mungkin menyapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah lancar puasanya, badannya sehat. Puasanya lancar ya? Asdar lihat hari ini, alhamdulillah. Rezeki ya, rezeki. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, biasanya kalau di Ramadan ini ada tidak kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual khusus mungkin yang rutin dilakukan setiap Ramadan? Oh iya, tentu ada. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana kita dituntut untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, tentu banyak ritual-ritual, tentunya persiapan-persiapan amalia tarawih, puasa, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian juga bagaimana kita bersilaturahim dengan kerabat dan teman-teman. Nah, itu yang akan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti nih Pak Ustadz, kalau boleh tahu mungkin kalau di bulan Ramadan sendiri Pak Ustadz ada tidak tantangan-tantangan tersendirinya, apalagi kan sibuk di kampus juga ya di universitas. Ada tidak tantangan-tantangan yang dihadapi selama bulan Ramadan dan bagaimana menghadapinya? Ya, tentu kalau kita berbicara tantangan dan peluang ya, setiap orang punya tantangan dan peluang ya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan itu bagi saya secara pribadi itu waktu itu terasa cepat banget ya, cepat banget, dimana pagi siang kan di kampus mengajar juga, sore persiapan mau ceramah lagi malamnya kan. Nah, apalagi Makassar kan macet ya. Apalagi kalau sore. Iya, sore-sore kan seperti tadi malam itu saya ceramah di BTP kan dan harus naik mobil karena hujan. Nah, itu kadang-kadang menjadi satu problem, tetapi saya kira bahwa setiap problem itu pasti ada jalan keluarnya. Ada solusinya. Ya, ada solusinya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini harusnya kita banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh ya. Nah, jadi para pemirsa Sobat Syiar TV, di bulan suci Ramadan ini meskipun kita disibukkan dengan amalia-amalia Ramadan, tapi kita bersyukur karena hari ini kita dipertemukan bulan suci Ramadan, dan itu satu hal yang perlu kita syukuri karena banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin sampai juga beramalia di bulan yang mulia ini, tapi karena Allah berkehendak lain, ya Allah lebih memanggilnya terlebih dahulu. Seperti itu. Iya. Kita mulai masuk sedikit demi sedikit pembahasan ini. Iya. Ini mengenai tukang parkir mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini kan tukang parkir bisa dibilang
Saya sempat bertanya-tanya juga dengan beberapa masyarakat di Kota Makassar juga. Iya. Mereka katanya cukup terganggu ya, apalagi kalau misalnya mereka tinggal di Indomaret atau di ATM, itu kan misalnya mereka tidak sampai 5 menit masuk ke sana, tapi tiba-tiba ada tukang parkir di luar. Nah, kalau pandangan Pak Ustadz sendiri, ini belum masuk ke pandangan Islam, bagaimana itu? Saya secara pribadi, pandangan saya itu tukang parkir itu kan memang ada yang ditugaskan, ada yang resmi, dan memang ada tempat-tempat yang sudah diatur oleh Pemkot ya, pemerintah kota. Ya, berkaitan dengan tukang parkir yang banyak menjamu di mana-mana, sebenarnya saya juga sering juga merasakan kegelisahan. Kenapa? Pertama ya, misalnya tadi Rizky mengatakan sebentar saja sih kita, lalu kemudian datang lagi tanpa melakukan apa-apa kan, bukan diparkir juga, hanya lihat kan. Ini juga, dan saya yakin para pemirsa Sobat Siar TV pasti juga pernah merasakan dengan hal yang dialami oleh kami ini, bahwa sejatinya tukang parkir itu yang mengatur, menata, tetapi banyak yang liar-liar. Iya, betul. Saya kalau yang sudah ditentukan tempatnya, kemudian ada juru parkirnya, ada karcisnya, saya kira ini satu hal yang harus kita hormati, karena sudah diatur oleh pemerintah. Karena itu resmi ya, dan harus kita ikuti, karena pemerintah itu harus kita taati, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya kan. Cuma kemudian banyak lahan-lahan yang tidak tidak terjangkau oleh pemerintah, lalu kemudian ada parkir liar ya. Nah, ini yang meresahkan masyarakat. Nah, ini juga bisa masukan buat pemerintah kota kan, para pemerintah yang terkait, untuk bagaimana tukang parkir ini harus kita tertibkan. Ya, tidak boleh kita membiarkan banyak orang-orang yang dia tukar parkir lalu kemudian itu tidak resmi, dan itu juga meresahkan warga sebenarnya, seperti itu. Ya. Apalagi kan ini sebenarnya kita sudah masuk di bulan Ramadan ya Pak Ustadz. Sudah memasuki hari ke-18 mungkin 18. Ya. Ini kan biasanya momen di bulan Ramadan ini kan banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadahnya. Banyak yang kemudian biasanya ada yang sekali 2 kali pergi masjid, tapi ketika di bulan Ramadan mereka bisa totalitas. Tapi dengan keberadaan tukang parkir di rumah-rumah ibadah, misal di masjid, mungkin mereka akan lebih berpikir apakah harus ke masjid terus ini atau tidak. Karena bayangkan kalau 5 kali ke masjid, jadi duhur, asar, maghrib, bisa subuh. Kalau 5 kali bayar parkir, apalagi kalau bawa mobil kan. Nah itu bagaimana pandangan Islam sendiri? Ya, oke, baik, terima kasih Rizky. Jadi ini kontroversi sebenarnya, banyak yang pengen mencari hidup di lahan parkir ini kan. Ada juga sebenarnya bahwa tukang parkir ini bagian daripada pengabdian ya, tapi tidak semua ya, tidak semua. Kita tidak boleh menyamaratakan bahwa masjid-masjid itu punya tukang parkir yang harus kita bayar, tidak, karena beberapa juga masjid itu ya lahan parkirnya memang ada yang mengatur tapi free parkir. Nah, di sini karena beberapa masjid tertulis besar situ kan gratis parkir. Tapi yang aneh juga tulisan gratis parkir, kadang-kadang ada orang nyelonong kan. Semprita itu yang lihat. Itu yang lihat ini, padahal sudah dipasang gratis parkir, sama dengan di tempat-tempat belanja kan, sudah ditulis besar itu gratis parkir. Tapi ada tuh orang-orang ini yang selalu mencari keuntungan, mencari celah di sela-sela banyaknya kendaraan ya, mobilitas di Makassar ini kan. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh, bahwa kita dulu kembali bahwa masjid tempat ibadah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman dan hari akhirat ya, orang-orang yang punya iman dan mempercayai hari akhirat. Oleh karena itu saya secara pribadi juga, dan tentu kita memandang bahwa di segi aspek positifnya ya, tentu kita berbicara kemanfaatan itu kan pasti agama mengajarkan kita bagaimana bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya gitu ya Rizky ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, berkaitan dengan masjid ya, di bulan suci Ramadan ini memang ada beberapa masyarakat, warga yang mengeluhkan bahwa kita ke masjid ini salah satu problem yang mungkin kadang-kadang membuat orang agak berpikir ke masjid ini, karena datang tukang parkirnya setiap kali datang ke masjid ada pembayaran. Sebenarnya tidak seberapa sebenarnya, cuma karena keseringannya, dan itu juga sebenarnya mengganggu emosional jamaah kan, emosi jamaah. Nah, memang di masjid itu, rumah ibadah itu sebenarnya tempat pelayanan umat ya, pelayanan umat.
Dan sebaik-baik masjid itu masjid yang punya manajemen pengelolaan yang baik. Ya, jadi lahan parkir itu saya pikir bahwa bagian daripada pelayanan umat. Jadi masjid, rumah ibadah sejatinya dia mempersiapkan lahan parkir. Ya, lahan parkir. Nah, nanti kemudian di lahan parkir itu apakah kita ingin mengelola secara profesional ataukah mengelola secara secara konvensional di pengurus masjid. Nah, ada dua hal yang menarik dalam pengelolaan masjid ini. Ya, ada memang lahan parkir itu disiapkan untuk jamaah. Ya, pertama saya temukan masjid itu tidak memungut biaya parkir, tidak. Ya, tapi ketika misalnya sudah meningkat di tingkat kota-kota besar kan, di kota besar tadi yang pertama itu yang free gratis full betul tidak ada pungut biaya itu biasanya di masjid-masjid yang agak jauh dari perkotaan ya. Kalau di perkotaan kan agak sulit ini mencari lahan parkir. Nah, yang kedua ketika sudah ada lahan parkirnya, ya ada memang masjid mengelola secara profesional. Ya, karena di situ ada orang yang menjaga kendaraan kita, kemudian ada yang menjaga misalnya helm kita, mobil kita, dan mengatur dan mengarah. Saya kira ini boleh-boleh saja selama hasil daripada uang parkir itu akan dikelola secara profesional. Tentu dikembalikan ke masjid. Ya, kalaupun nanti ada upah gaji yang diberikan kepada si pengatur kendaraan ini akan dikelola secara profesional. Ya, bahasanya kan biaya pembinaan jamaah kan, atau misalnya pengelolaan masjid. Saya kira itu wajar-wajar saja. Ya, yang tidak wajar itu ya tidak ada izin dari pengurus masjid, tidak ada juga izin dari pemerintah kota atau pemerintah yang terkait. Nah, maka inilah yang banyak merusak rumah-rumah ibadah. Ya, mungkin orang senang ke rumah ibadah tapi kan ada tadi lahan parkirnya, mungkin juga itu membuat orang agak berpikir. Bahkan ada orang ini Rizky, ada masjid dekat rumah, tapi kenapa dia memilih agak jauh di sana? Kenapa? Karena yang di sana free, yang dekat rumahnya bayar kan? Apalagi kalau warga setempat disuruh bayar. Nah, ini problem besar ini ya. Ya, oleh karena itu para sahabat-sahabat semua, para pemirsa Sobat Siar TV yang melihat ini bahwa sejatinya pengelolaan rumah ibadah itu harus kita berbasis pelayanan. Jangan mencari cuang ya. Jangan mencari cuang. Ini kan rumah Tuhan, ini bukan rumah cuang. Ya, maka kita harus mencari bagaimana kita ini bisa bermanfaat di rumah ibadah kita ini. Ya, kalau perlu kita yang menyumbang ke masjid. Ya, makanya para pemirsa biasanya yang kita datang ke masjid, ada juga masjid itu tidak memberikan tarif tertentu. Ya, tapi biasanya disimpan ada kotak amal di situ. Lalu kemudian di parkiran itu diatur mobilnya, kendaraannya, kemudian ada kotak amal di situ lah kita simpan. Artinya itu seikhlas, itu wajar, boleh-boleh saja, itu lebih bagus seperti itu kan, daripada kita menentukan motor misalnya 5.000, mobil 10.000. Jadi kalau pakai mobil 5 kali ke masjid 50.000 kan per hari. Ya, seperti itu. Jadi memang mengurus masjid itu, mengurus rumah ibadah itu, kata Allah tadi, man amana billahi wal yawmil akhir, hanya orang beriman dan mempercayai hari akhirat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengurus rumah ibadah, saya tidak percaya Allah akan memberikan juga kita rezeki di tempat lain. Maka jangan mencari pemasukan, jangan mencari profit di rumah ibadah. Ya, rumah ibadah itu saya tadi katakan itu memberikan pelayanan. Ya, pelayanan itu artinya melayani. Nah, oleh karena itu Rizky, ada juga yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa sejatinya masjid itu ada 5 keramahan di dalamnya. Harus kita tanamkan 5 keramahan. Dan ini ketika saya mengikuti manajemen masjid di Kementerian Agama itu ya ada 5 penekanannya. Yang pertama itu masjid itu harusnya menjadi ramah lingkungan. Ya, harus ramah lingkungan. Jadi masjid itu ditata lingkungannya termasuk bagian daripada tukang parkirannya. Harus ramah lingkungan. Bagaimana penataan parkirnya, bagaimana penataan taman hijaunya supaya masjid itu betul-betul hijau ya, dan enak kita berada di lingkungan masjid ini. Seperti yang kita lihat di Masjid Istiqlal itu kan luar biasa kan, ramah lingkungannya kan enak sekali sehingga orang tertarik. Ya, orang tertarik, apalagi kalau free parkir. Ya, yang kedua, masjid itu harusnya ramah anak ya, ramah anak. Jadi anak-anak itu di masjid-masjid modern sekarang itu mempersiapkan taman kanak-kanak. Jadi ada tempat bermain anak-anak sehingga orang tuanya datang ke masjid meskipun dia punya anak kecil, dia tidak khawatir lagi karena memang ada tempat untuk anak-anak, ramah anak. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga harus ramah difabel.
orang-orang berkebutuhan khusus, misalnya orang-orang yang sudah tua, lansia, disiapkanlah kursi seperti ini. Makanya masjid-masjid yang ramah difabel ini, orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus itu disiapkan, sehingga orang tidak tetap datang ke masjid meskipun dia ada keterbatasan. Ya, maka disiapkanlah kursi. Seperti masjid kita di UIN ini kan, masjid itu kan disiapkan kursi. Jadi ketika ada orang-orang yang mungkin sudah lansia, tidak bisa kuat berdiri, Bisa menggunakan itu. boleh ya. Kemudian berikutnya ada juga ramah keberagaman. Di masjid itu raga keberagaman itu ya, bahwa di masjid itu bukan hanya satu kelompok, ya, bukan satu kelompok, tapi ramah keberagaman ini di masjid ini harus kita pahami bahwa banyak orang yang datang berlatar belakang yang berbeda, kemudian tentu memiliki pandangan-pandangan cara berislam yang berbeda. Ada misalnya 4 mazhab, mungkin berbeda-beda ya. Maka di masjid itu harus ramah keberagaman, sehingga orang-orang datang itu tidak gontok-gontokan, tidak saling menyikut. Ya, apalagi kan sering kita dengarkan ada masjid gara-gara perbedaan, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu tidak mau berjamaah di tempat yang kunut. Orang yang tidak kunut juga tidak mau berjamaah kalau tempat kunut. Ini juga harus berikan edukasi. Makanya di masjid itu harus ada proses keilmuan, ta'lim, ada proses edukasi kepada jamaah, sehingga kita bisa terbuka, bahkan bisa kita menjadi moderat dalam menerima keberagaman. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga bahwasanya keberagaman itu kita harus rawat di masjid. Ya, yang terakhir ada ramah duafa. Ya, orang-orang miskin, orang-orang yatim piatu itu, anak-anak miskin, orang-orang yang yatim itu, kemudian orang miskin itu kita harus berikan ruang juga. Makanya di ada masjid itu setiap hari berbagi. Ya, dari mana uangnya itu? Mungkin kalau parkir secara profesional, mungkin dari uang-uang parkir itu kita kumpulkan menjadi kas, kemudian itu juga kita kembalikan ke umat. Ya, jadi dari masyarakat ke masyarakat, dari umat ke umat kembali. Ya, inilah yang perlu kita perhatikan dalam membangun masjid. Jadi masjid itu adalah tempat kita mengabdikan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membangun masjid ya di dunia, maka Allah akan bangunkan tempat di surga terbuat dari emas. Subhanallah. Nah, itu kalau kita tadi beriman dan percaya kepada hari akhirat. Begitu ya. Tapi kalau kita mau menimbang-nimbang ini Pak Ustadz, Iya. Antara mana yang lebih banyak mudorotnya atau positifnya keberadaan tukang parkir ini? Karena ini ada teman-teman juga yang bertanya, katanya kalau dengan adanya tukang parkir mungkin jamaah yang misalnya sholat tarawih ada yang sampai 20 rakaat, mereka tidak perlu was-was karena kan ada yang jaga. Itu sisi positifnya. Nah, tapi kalau mudorotnya mungkin bagaimana itu? Mana mungkin yang lebih tinggi? Ya, mudorotnya atau positifnya? Oke, kalau kita melihat tentu ada posisi ada mudaratnya ya, ada juga manfaatnya ya. Tentu kita tidak bisa memberikan nilai mana yang lebih banyak ya, tergantung di wilayah itu seperti apa. Kalau misalnya ada wilayah masjid itu rawan kehilangan barang-barang kan ya, kemudian jamaah banyak, kemudian tidak ada yang mengatur. Itu tadi saya katakan, kalau parkir ini ya, kalau lahan parkir ini dikelola secara profesional, saya kira itu good itu. Jadi apalagi kalau masjidnya besar ya, seperti Masjid Raya, Masjid Al-Markas kan, Masjid 99 Kuba, itu harus dikelola secara profesional. Ya, kenapa? Karena kalau ada orang yang menjaga kendaraan kita, misalnya ada helm tak, ada motor tak, ada mobil kita, dan ada orang yang menjaga situ, kita tidak berpikir lagi ya, kita lebih aman, mungkin lebih membuat kita lebih khusyuk beribadah. Ya, kenapa? Karena ada orang yang menjaga. Nah, sebenarnya kita juga yang punya kendaraan harus dimengerti ya. Kalaupun misalnya kita membayar parkir, ya saya ingin memberikan masukan atau ini yang sering saya praktekkan ya. Kalau kita misalnya berparkir itu ya, ada dua di situ kita harus niatkan. Yang pertama memang kita niatkan karena untuk membayar jasanya. Yang kedua kita harus niatkan bahwa ini bagian daripada sedekah kita. Ya, niatkan sedekah. Iya, makanya kalau kita misalnya parkir, ya parkirnya misalnya bayar 5.000, kan tertulis di karcis 5.000 kan. Kalau kita bayar 10.000 itu kan jauh lebih paus kan. Ya, artinya ihsan kita. Jadi orang-orang yang menjaga motor kita, kendaraan kita itu bagian daripada, mungkin tidak semua ya, tidak semua betul-betul bahwa mencari cuang, tidak. Ada juga orang memang demi kenyamanan
jamaah demi kenyamanan masyarakat yang datang, saya niatkan untuk menjaga kendaraannya. Mungkin karena ada pengalaman sebelumnya, mungkin ada kendaraan pernah hilang ya, ada helmnya hilang, kemudian was-was lah. Jadi ada inisiatif dari pengurus masjid bagaimana kalau kita adakan penjagaan parkir. Pertama tadi itu ada yang menentukan tarifnya berapa. Biasanya motor 3.000, mobil 5.000. Tapi boleh juga tidak menentukan tarif, tapi disiapkan kotak amal. Mana yang lebih bagus, Pak? Kalau saya secara pribadi nih, lebih bagus kita menyiapkan lahan parkir, kemudian ada penjagaan, kita siapkan kotak amal di situ. Jadi tidak perlu ada penentuan tarif. Tidak usah ada penentuan. Ya, jadi sama halnya kita bersedekah ya, menyumbang di kotak amal itu. Ya, maka dari itu kalau kita tidak menentukan tarif, boleh jadi mungkin uangnya 10.000, 20.000 kan, simpan semua di situ, tidak usah dikembalikan. Ini saya niatkan bersedekah, beramal kepada masjid kan, atau kepada tukang parkir. Nah, oleh karena itu ya, tukang parkir ini saya yakin bahwa secara nurani orang akan menerima dengan kan ini adalah kebaikan. Tergantung cara pengolahannya. Kalau memang pengolahannya secara profesional, apalagi kalau tadi tidak ditentukan tarifnya, ya kehilasan saja berapa yang kita mau berikan sebagai bentuk penghargaan kita, bentuk ihsan kita bahwa kita dijaga kendaraan kita supaya lebih aman. Saya kira itu lebih nyaman juga kita menyumbang, bersedekah. Tapi kalau bisa masjid itu tidak usah ada pembayaran parkirnya, tidak usah. Ini betul-betul pelayanan umat, dan inilah mana-mana masjid yang mandiri ya, Rizky. Jadi kalau masjid itu ada pelayanan minumannya di situ kan, ada pelayanan parkirnya, ada pelayanan ramah anaknya tadi itu, dan itu tidak memungut biaya. Saya kira inilah masjid yang mandiri, karena masjid ini adalah pelayanan umat, sejatinya memberikan pelayanan terbaik kepada umat, kepada masyarakat, seperti itu. Ya Pak Ustadz, ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Iya. Ini yang pertama itu, apakah hukum memberi uang kepada tukang parkir secara terus-menerus di masjid? Apalagi kan kita yang ini, kalau kita sering kasih uang ke tukang parkir itu kan sering kita tidak ikhlas. Itu jatuhnya bagaimana kepada tukang parkir itu? Apakah halal Ji katanya itu uang yang kita berikan atau bagaimana? Ya, memang kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu tentu diawali dengan niat, ya, dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita memberi, ya berusahalah untuk ikhlas, untuk niat, karena ingin memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana misalnya kalau kita tidak ikhlas? Ya, makanya kalau kita tidak ikhlas, berusahalah untuk ikhlas. Kita memberi tidak ikhlas, rugi juga kita kan? Ya, jadi usahakan kita update, kita punya niat itu, kita niat karena memberikan sumbangan atau memberikan sedekah kepada orang yang juru parkir itu. Tetapi memang kalau kita misalnya memberikan kepada tukang parkir, ya mungkin yang membuat orang tidak ikhlas kan itu mungkin karena parkir liar kan. Ya, parkir yang memang kita tidak akui keberadaannya, itu yang membuat kita tidak ikhlas. Ya, nanti juga kalau tidak ikhlas juga orang tidak berkah juga dia makannya. Nah, nanti uangnya itu menjadi, ya kalau tidak haram minimal subhat. Seperti itu. Maka dari guru saya itu mengingatkan kepada saya, dan tentu ini juga mungkin kepada kita semua yang melihat bahwa ketika kita memberikan uang kepada juru parkir supaya kita dapat pahala, maka niatkan untuk sedekah. Ya, jadi semenjak saya seperti itu, kalau ada uang saya kasih, saya juga ikutkan niat bahwa saya bersedekah kepada si juru parkir ini. Seperti itu. Jadi niat sangat ditentukan oleh nawaitu kita. Seperti itu. Ya. Berikutnya Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman kita juga di Instagram. Ini, dosakah kita yang hendak beribadah lalu meletakkan kendaraan kita di masjid, karena kan kita letakkan kan ada tukang parkir. Iya. Tapi dampaknya adalah tukang parkir tersebut harus tidak ikut sholat berjamaah begitu maksudnya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ini juga berat juga ini ya, menjawabnya ini ya. Jadi gini, saya mengambil dari satu pandangan ya. Misalnya gini, di sisi lain kita menitip barang, ya, kendaraan atau barang yang lain kan, kemudian ada orang yang menjaganya, lalu kemudian dia tidak ikut sholat. Ya, ini sebenarnya ada dua pendapat. Ya, pertama, yang menjaga ini boleh dia meninggalkan, ya, boleh dia meninggal kalau memang itu aman. Ya, kalau misalnya memang itu tempat itu, misalnya kan ada tempat, kemudian tempat itu kita sudah dimulai sholat, maka itu tempat disterilkan.
diamankan, apakah misalnya bentuk dikunci atau dipagari dan sebagainya. Yang kedua, kalau misalnya tempatnya itu rawan, ya saya kira ini juga ada manfaat yang ditimbulkan ketika misalnya dia menunda sholatnya. Dan ini yang dilakukan misalnya kita ambil contoh ini Rizky, ketika di Masjid Haram Mekah kan, itu kan polisi-polisi itu kan ya ada yang tidak sholat khusus menjaga imam, ya khusus menjaga imam. Saya kan kalau di dekat Ka'bah itu kan tempatnya imam itu kan ada mungkin sekitar 4-5 polisi itu menjaga. Pada saat imam memimpin sholat, dia tidak sholat, ya dia malah menjaga karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Begitupun sebenarnya di masjid, ya. Tapi saran saya kalau misalnya si tukang parkir ini, ya di sisi lain dia memang menjaga kebaikan, ya di sini juga sholat, ya saya kira ini ada orang ulama yang mengatakan boleh-boleh saja karena sesama ada manfaatnya. Tetapi ingat, ketika setelah sholat maka ikuti sholat. Ya seperti itu, jangan sampai karena keenakan dia tidak melaksanakan ibadah sholat kan. Ya jangan sampai kerjanya hanya tukang parkir di situ. Nah, ini yang salah ini. Kalau dia hanya menjaga parkir, dan saya juga meragukan sebenarnya, siapa tahu tukang parkirnya ini tidak sholat misalnya kan. Nah, itu harus kita berikan edukasi, dan itu tugasnya panitia masjid memberikan edukasi kepada masyarakat atau orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga lahan parkir. Maka saudara-saudaraku yang berprofesi sebagai tukang parkir dimanapun berada, ya kalau kita memang diberikan amanah untuk menjaga satu kebaikan di masjid, maka lakukanlah karena Allah. Kalau misalnya memang kita menunda, ya bukan meninggalkan, ya bukan meninggalkan, menunda sholat kita karena menjaga hal yang mungkin juga fatal kalau kita tinggalkan, maka setelah orang berjamaah, setelah orang sholat, maka bergantianlah kita datang masjid untuk melakukan ibadah sholat. Artinya tetap kita menjalankan ibadah sholat, hanya mungkin karena ditunda. Bukan berarti kita meninggalkan sholat, seperti itu. Ya, karena pertanyaan semua teman-teman sudah terjawab, Pak Ustadz. Mungkin ada sebelum kita mengakhiri talk show kita hari ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini, atau pesan-pesan yang disampaikan kepada tukang parkir atau mereka-mereka yang memarkir kendaraannya, dan ya seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih. Ya. Jadi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, terutama kepada panitia-panitia masjid, pengurus masjid. Yang ini juga ada keterkaitannya dengan pemerintah yang terkait yang mengelola perparkiran. Yang pertama, buat saudaraku, sahabat-sahabatku, para pengurus masjid, yang masjid itu adalah rumah ibadah, tempat kita mengabdi, ya maka berikanlah pelayanan terbaik kepada umat, kepada masyarakat, ya. Kemudian saudara-saudaraku yang tukang parkir yang berjaga di masjid, kalau memang itu diamanahkan, ya lakukanlah karena Allah. Niatkan bahwa saya menjaga kendaraan saudara saya, menjaga motor-motor, mobil-mobil ini mudah-mudahan aman, dan orang-orang yang berada di dalam masjid itu bisa khusyuk menjalankan ibadah sholat, ya. Dan ketika misalnya kita menjaga parkir lalu kemudian kita menunda sementara waktu sholat kita, maka harapan saya kepada teman-temanku, saudara-saudara semua yang tukang parkir, tolong setelah itu kita jalankan juga sholat yang kita akan lakukan di masjid, atau jagalah sholat 5 waktu kita. Karena ingat, apapun pekerjaan kita di dunia ini, tidak ada yang terbaik kalau kita misalnya meninggalkan sholat. Maka sebaik-baik pekerjaan itu jangan kita meninggalkan sholat, apapun profesi kita. Karena sholat itu adalah kunci kita untuk masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci surga. Di hadis lain mengatakan as-sholatu miftahul khair. Ya, sholat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Jadi apapun kita lakukan, yang panitia masjid, tukang parkir, apapun, termasuk pemerintah yang terkait mengelola lahan parkiran ini, maka lakukanlah karena Allah, dan sholat itu tetap kita selalu menjaganya. Karena sholat itulah adalah tabungan masa depan kita di akhirat kelak. Amin. Ya, terima kasih Pak Ustadz Takdir. Terima kasih karena sudah memenuhi undangan dari kita. Sama-sama. Kami tahu pasti Pak Ustadz banyak sekali kesibukan, tapi masih menyempatkan untuk hadir sebagai narasumber pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, talk show kita, jangan lupa untuk follow seluruh sosmed Syiar Alauddin TV, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Syiar Alauddin TV. Pantau terus sosial media kami untuk mendapatkan informasi terkait dengan program-program maupun informasi open recruitment Syiar Alauddin TV. Saya Rizky dan juga narasumber kita Bapak Takdir Khair. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri, MPD, MSI, MM, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkah buat kita semua. Semoga bulan Ramadan ini memberikan kesejukan hati, memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Mari jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi hidup yang lebih berkah. Taqabbalallahu minni wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 1 Bikat Bidan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. Siti Aisyah BM, MSoski, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa secara maksimal, begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan tentunya kita senantiasa berharap semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga pada bulan suci Ramadan ini kita semua mampu memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah atas segala ibadah yang kita laksanakan di bulan yang penuh kesucian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syamsuddin AB, SAG, MPD, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat melaksanakan bulan Ramadan. Semoga bulan yang penuh berkah ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan yang mulia. Mari kita manfaatkan setiap momen dalam bulan suci ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan jiwa, serta meningkatkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Semoga Ramadan kali ini memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan, mendapatkan ridhonya, merasakan kebahagiaan sejati. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim di seluruh dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi hidup yang berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir dan batin.